Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 11 baik MIPA maupun IPS yang teramat saya banggakan, selamat bertemu kembali dalam suasana yang baru dengan pola pembelajaran yang mungkin berbeda seperti yang saya sampaikan waktu bertemu dengan kalian. Pembelajaran di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 dengan sistem yang baru, sistem pembelajaran daring. Semoga semangat kalian akan selalu terukur, terarah, dan semangat belajar ini sampai ke hal-hal yang positif, tidak hanya pelajaran sejarah Indonesia, juga pelajaran-pelajaran yang lain. Materi sejarah Indonesia di semester 1 ini cukup banyak. Kita harus menuntaskan setidak-tidaknya 4 bab. Tetapi pada pertemuan yang singkat ini kita hanya akan mempelajari 1 bab 1. Bisa dilihat nanti di situs-situs pembelajaran. Materi sejarah Indonesia untuk bab 1 adalah tema tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Ada 3 hal yang akan kita garis bawahi. 1 adalah pengertian kolonialisme, yang kedua imperialisme, dan yang ketiga pengertian kata Barat dalam pertemuan ini. Sekali lagi, yang pertama adalah pengertian kolonialisme, diambil dari kata koloni dan isme. Isme itu artinya paham. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme diambil dari bahasa Yunani, imperium, dan isme. Kemudian pengertian Barat. Barat di sini diartikan adalah negara-negara yang berada di benua Eropa. Sekali lagi, bab 1 itu adalah tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Dari bab 1 akan dipecah setidak-tidaknya 4 subbab itu. Di antaranya adalah setelah kita mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme, kita akan membuka materi tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Kemudian perkembangan kekuasaan bangsa Barat atau bangsa Eropa di Indonesia yang nanti bisa dilihat di layar. Kemudian yang ketiga, kondisi masyarakat Indonesia pada masa kolonial, artinya kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Barat. Dan yang terakhir adalah perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kekuasaan asing atau kekuasaan Barat di Indonesia. Jadi dari 1 bab saja mungkin lebih dari 2 pertemuan yang akan kita gunakan. Sebelum sampai ke kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, ada penugasan yang sifatnya ini sangat penting, adalah dicari pengertian tentang kolonialisme dan imperialisme itu. Jadi nanti kalian di rumah mencari resume, mencari laporan dari sumber-sumber belajar, apa pengertian kolonialisme dan apa pengertian imperialisme. Sekedar dasarnya dulu ya, bingkainya akan saya sampaikan. Pengertian kolonialisme adalah menjadikan sebuah daerah itu sebagai negeri jajahan. Katakanlah Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, maka Indonesia menjadi koloni dari Belanda itu sendiri. Sedangkan imperialisme lebih diartikan keinginan untuk memperluas wilayah sebuah bangsa di wilayah yang lain. Silahkan nanti di rumah lebih luasnya pengertian tentang kolonialisme dan imperialisme dicari, karena saya yakin antara satu siswa dengan siswa yang lain akan memiliki pandangan, cara, dan pola pikir yang berbeda tentang makna kolonialisme dan imperialisme ini sendiri.
Kemudian yang kedua, yang memiliki pengertian luas, beberapa sumber buku ada yang mengartikan kolonialisme dan imperialisme itu dengan pengertian yang lebih khusus. Ini salah satunya akan diperlihatkan. Saya ngambil contoh. Kolonialisme adalah paham yang bertujuan menguasai daerah atau wilayah atau bangsa lain untuk memperluas kekuasaannya dengan menjadikan koloni. Kata koloni ini begitu familiar baik di pelajaran sejarah maupun pelajaran biologi kalau tidak salah. Yang kedua, pengertian imperialisme. Ada satu sumber buku yang dijadikan pegangan, di antaranya imperialisme adalah paham yang bertujuan menjajah negara bangsa lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Keuntungan di sini diartikan keuntungan dalam bentuk materi. Silahkan kalian nanti menelaah di sumber belajar yang lain. Apakah pengertian kolonialisme ada bentuk pengertian yang baru? Demikian juga dengan imperialisme. Beberapa catatan memberikan pendapat bahwa bahwa imperialisme terbagi menjadi dua itu. Ada imperialisme kuno, imperialisme bahula, imperialisme jadul, dan ada imperialisme modern. Imperialisme kuno identik dengan bagaimana para penjajah dulu datang itu tidak hanya mencari kekayaan, tidak hanya mencari kejayaan, dan tidak hanya menyebarkan agama Nasrani. Sedangkan imperialisme modern polanya berbentuk dengan imperialisme kuno. Nah, ke depan setelah pendahuluan ini disampaikan, silahkan tugas kalian ada 4 item. Pertama adalah cari pengertian kolonialisme berdasarkan sumber belajar, apakah dari buku yang diberikan dari perpustakaan ataukah dari sumber-sumber media belajar yang lain. Yang kedua, pengertian imperialisme. Mohon diingat, kata isme diartikan paham. Kolonialisme dan imperialisme memiliki padanan kata yang sama di akhir, yaitu isme, dan isme artinya paham. Kemudian yang ketiga, dicarikan di sumber belajar tentang ciri dari imperialisme kuno. Yang saya sampaikan tadi, bahwa para penjajah dulu melakukan imperialisme itu adalah 1, mencari kekayaan, 2, mencari kejayaan, dan yang ketiga adalah menyebarkan agama, dalam hal ini agama Nasrani. Sedangkan imperialisme modern muncul setelah imperialisme kuno berlalu, dan ciri-cirinya setelah munculnya revolusi industri yang nanti disampaikan oleh guru bidang studi sejarah peminatan khususnya di IPS. Bukan berarti di IPA tidak diajarkan, silahkan mencari sumber belajar sendiri. Imperialisme modern memiliki ciri khas yang jauh berbeda dengan imperialisme kuno yang sifatnya hanya mencari kekayaan, mencari kejayaan, superioritas, dan yang ketiga adalah menyebarkan agama. Imperialisme modern memiliki makna yang jauh lebih luas, sehingga para ahli sejarah mengatakan imperialisme modern tidak berakhir dengan kemerdekaan sebuah bangsa, tetapi bangsa yang sudah merdeka juga masih merasa memiliki atau mendapat pengaruh dari imperialisme modern. Hal-hal yang lebih jelas nanti disampaikan di pertemuan berikutnya setelah pengertian kolonialisme, imperialisme, baik imperialisme modern maupun imperialisme kuno didapatkan dari sumber belajar yang lain. Terima kasih untuk pertemuan pertama para siswa yang saya banggakan. Hal-hal yang lain nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.